Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mendaftar dengan lengkap CPNS instansi Kejaksaan Agung untuk jabatan penjaga tahanan. Oke, langsung aja teman-teman akses laman websitenya, yaitu sscasn.bkn.go.id seperti ini. Kemudian teman-teman klik menu SSCASN, lalu teman-teman klik menu masuk bagi yang sudah mendaftar. Namun bagi yang belum mendaftar, silahkan mendaftar dan lihat langkah-langkahnya pada tutorial yang ada linknya di deskripsi. Oke, langsung aja kita klik menu masuk. Kemudian teman-teman yang sudah mendaftar, silahkan input nick dan password untuk login pada sistem SSCASN yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian klik menu masuk. Kemudian tentunya bagi teman-teman yang baru mendaftar, teman-teman harus mengisi langkah awal, yaitu biodata, yang dimana teman-teman harus mengisi nama sesuai ijazah tanpa gelar, kemudian gelar depan ijazah, kemudian gelar belakang ijazah. Nah, ini cukup banyak pertanyaan di video sebelumnya, bahwasannya bagi teman-teman yang mendaftar Kemenkumham ataupun Kejaksaan Agung yang menggunakan ijazah SLTA, namun teman-teman sekarang adalah sarjana S1, teman-teman tidak harus mengisi titel di depan maupun di belakang, karena untuk seleksi yang ingin teman-teman lakukan menggunakan ijazah SLTA. Kemudian tempat tanggal lahir sesuai ijazah, tanggal lahir, email yang aktif, jenis kelamin, jenis disabilitas, pilih non-disabilitas, tempat lahir sesuai KTP, alamat pada KTP. Kemudian silahkan mengisi dengan lengkap alamat domisili. Yang pertama ada negara, kemudian provinsi, kemudian alamat domisili berdasarkan alamat di tempat tinggal teman-teman, ataupun jika alamat yang di KTP berbeda dengan alamat saat ini, teman-teman silahkan isi yang di atas alamat KTP, yang di bawah alamat tempat tinggal saat ini. Kemudian ada provinsi, ada kabupaten, ada agama, mencantumkan tinggi badan, akun media sosial, kemudian nomor telepon, nomor ponsel, dan mengisi tanda tangan digital. Nah, untuk mengisi tanda tangan digital, teman-teman tinggal coret-coret aja tanda tangan di sini. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik selanjutnya. Namun jika ada kesalahan, teman-teman bisa klik menu clear untuk menghapusnya. Oke, kalau sudah semua diisi, teman-teman scroll ke bawah, teman-teman isi captcha di bawah ini, kemudian klik menu selanjutnya. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk ke tahap kedua, yaitu memilih jenis seleksi. Tentunya di sini karena kita ingin bahas Kejaksaan Agung untuk jabatan penjaga tahanan lulusan SLTA, teman-teman pilih mendaftar sebagai CPNS, kemudian scroll ke bawah dan klik menu selanjutnya. Kemudian setelah ini teman-teman harus mengisi instansinya. Di sini kita pilih Kejaksaan Agung, kemudian jenis formasinya kita pilih umum. Kemudian kita klik menu pilih. Kemudian di sini teman-teman harus mengisi pendidikan, yaitu pendidikan SLTA, SMA sederajat. Kemudian jabatannya teman-teman pilih penjaga tahanan. Kemudian formasinya teman-teman pilih Kejaksaan Agung. Kemudian lokasi ujiannya dalam negeri. Lokasi tesnya teman-teman isi sesuai provinsi domisili teman-teman. Di sini saya isi Sumatera Utara. Nah, untuk nilai ini kan saya ulangi lagi bagaimana cara menjelaskannya. Di sini saya new tab, saya tulis di sini nilai ijazah SLTA untuk CPNS. Ini contohnya nilai di Google, teman-teman. Di sini saya contohkan satu aja, ini ya. Nah, inilah nilai yang akan diinput, yang dimana di belakang ijazah teman-teman itu terdapat nilai raport, nilai ujian sekolah, dan nilai sekolah. Lalu di bawahnya ada nilai sekolah, nilai ujian nasional, dan nilai akhir. Dan di bawah ini terdapat rata-rata. Jadi nilai yang diambil untuk mengisi pada kolom nilai pada pendaftaran CPNS itu nilai rata-rata yang sudah dikonversikan secara otomatis melalui sekolah yang tertulis pada ijazah teman-teman. Seperti ini. Jadi contohnya ini nilainya satuan ya. Jadi 7,9. Kalau nilainya puluhan, jadi teman-teman isi 79. Nah, contohnya nilainya ini, rata-ratanya, nilai raportnya. Kemudian kalau udah dapat, teman-teman silahkan input nilai raportnya. Selanjutnya mengisi nomor ijazah. Nah, ini akan saya jelaskan kembali. Untuk nomor ijazah, kita cari lagi di Google ya teman-teman. Di sini saya ketik ijazah SLTA. Nah, untuk
nomor ijazah, teman-teman tinggal lihat pada ijazahnya ya. Di pada ijazahnya terdapat nomor di bagian bingkai bawah, yaitu ini. Nah, ini untuk tingkat SLTA. Kalau untuk S1, teman-teman silahkan dicek di paling atas. Biasanya itu nomor seri atau nomor ijazahnya di paling atas pada ijazah S1. Karena kita bahas di sini SLTA, jadi nomor ijazahnya terdapat paling bawah. Nah, untuk penulisannya teman-teman tinggal sesuaikan aja. Jika nomor ijazah teman-teman terdapat spasi, silahkan tambahkan spasi. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya input nomor ijazahnya, lalu tahun lulusnya. Kemudian di samping ini ada format tanggal ijazah, sesuaikan aja teman-teman. Kemudian nama sekolahnya. Nah, kalau udah diisi semuanya, teman-teman scroll ke bawah. Lalu teman-teman isi CAPTCHA di bawah ini. Kemudian teman-teman klik menu selanjutnya. Sekarang kita masuk ke tahap keempat, yaitu pengisian riwayat. Nah, bagi teman-teman yang baru lulus, yang tidak memiliki riwayat pekerjaan, silahkan teman-teman tinggal isi garis penghubung seperti ini pada nama pekerjaan, unit kerja, dan deskripsi pengalaman kerjaan. Namun bagi teman-teman yang memiliki pengalaman kerja, silahkan teman-teman isi pengalaman kerja, unit kerja, dan nama kerjanya. Atau bisa menambahkan riwayat pekerjaannya bagi teman-teman yang memiliki riwayat pekerjaan lebih dari satu. Dan di bawah ini juga teman-teman bagi yang sudah melakukan atau yang pernah melakukan penulisan karya ilmiah atau menulis jurnal yang sudah publikasi, silahkan teman-teman tambahkan karya ilmiahnya di sini, yang dimana teman-teman harus mengisi judul karya ilmiah, tahun publikasi, link penulisan, dan ISSN maupun ISBN. Kalau udah semua diisi, teman-teman silahkan klik menu selanjutnya. Nah, di sini pengalaman kerjanya tidak saya buat, jadi saya buat garis penghubung seperti ini. Kemudian kita klik menu selanjutnya. Nah, di sini ada penjelasan bahwasanya berikut adalah persyaratan administrasi yang diinputkan oleh admin instansi Kejaksaan Agung untuk jabatan operator penjaga tahanan. Jika terdapat ketidaksesuaian persyaratan dengan yang diumumkan instansi, mohon untuk melakukan konfirmasi kepada instansi tersebut atau melaporkan kepada helpdesk sebelum melanjutkan. Nah, di sini ada beberapa persyaratan untuk mendaftar ataupun untuk melakukan unggah dokumen pada instansi Kejaksaan Agung untuk jabatan penjaga tahanan. Nah, di sini yang pertama ada scan surat keterangan catatan kepolisian ataupun SKCK, yang dimana teman-teman dapat melakukan pengurusan SKCK mulai dari sekarang. Dan jika sudah selesai, silahkan teman-teman scan dan teman-teman upload di website ini. Kemudian ada surat lamaran yang ditunjukkan kepada Jaksa Agung. Format surat lamaran dapat diunduh pada website https://biropek.kejaksaan.go.id. Nah, ini kita cek dulu ya. Di video sebelumnya juga saya bahas bagaimana cara download surat lamarannya. Nah, untuk download surat lamarannya, teman-teman bisa akses laman websitenya, yaitu biropek.kejaksaan.go.id. Kemudian teman-teman klik menu pengumuman, lalu pilih menu CPNS. Kemudian teman-teman pilih berita yang ketiga, yaitu pengumuman seleksi pengadaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023. Klik. Nah, di sini terdapat 3 jenis surat, yaitu surat lamaran untuk kejaksaan, surat pernyataan diri, lalu surat pernyataan dengan format sebagai anak lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian nomor 14/2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Nah, ini teman-teman dapat download semuanya dan teman-teman edit, kemudian teman-teman print, teman-teman tanda tangan, lalu teman-teman scan. Setelah itu teman-teman upload. Setelah diupload, teman-teman dapat menempelkan e-materi. Nah, di sini saya akan coba download surat lamaran dulu ya. Nah, ini kita download surat lamarannya. Lalu kita buka. Nah, kemudian kita enable editing. Nah, di sini teman-teman isi tempat dan tanggal, lalu nama, tempat lahir, jenis kelamin, pendidikan, jabatan yang dilamar, yaitu penjaga tahanan, alamat sesuai KTP, alamat domisili, nomor telepon. Diisi semua. Kemudian teman-teman print. Setelah teman-teman print, teman-teman tanda tanganin. Setelah teman-teman tanganin, teman-teman upload dan teman-teman tempelkan e-materi. Jangan
langsung di scan. Jadi ditandatangani dulu. Setelah itu teman-teman tempelkan setelah itu teman-teman upload dan teman-teman tempelkan e-matre. Nah, ini untuk format surat lamaran yang ada di poin kedua. Kemudian ada surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, ya. Jadi ini teman-teman urus surat keterangan bebas narkoba pada BNN atau rumah sakit umum yang menyediakan tes pemeriksaan narkoba. Teman-teman silahkan urus dan maksimal kapasitasnya 1000 KB dan ini sifatnya wajib. Kemudian ada surat keterangan dari rumah sakit ataupun surat kesehatan. Ini sifatnya boleh rumah sakit yang umum yang menandatangani dokter yang memiliki NIP. Jadi teman-teman urus surat kesehatannya. Di situ terdapat tinggi badan, berat badan, dan keterangan mengenai kesehatan teman-teman. Teman-teman urus, lalu teman-teman upload. Kemudian berikutnya ada KTP. Silahkan teman-teman scan. Kemudian ada scan surat pernyataan dengan format sebagai anak lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini format yang ketiga. Teman-teman dapat kembali ke website download format surat lamaran tadi. Nah, ini surat pernyataannya. Teman-teman tinggal klik download seperti ini. Setelah itu saya ulangi kembali ya. Teman-teman dapat mengedit dokumennya. Ya, enable editing. Lalu teman-teman isi nama, tempat tanggal lahir, agama, dan alamat. Lalu teman-teman cetak ataupun print, lalu tanda tangan, lalu diupload dan ditempelkan e-matre. Karena di sini harus menggunakan e-matre 10.000. Kemudian ada surat pernyataan diri. Nah, ini untuk file yang kedua. Ini dia, surat pernyataan diri. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Teman-teman download kembali. Lalu teman-teman buka. Lalu teman-teman edit. Teman-teman isi nama, tempat lahir, alamat, lalu teman-teman print, lalu teman-teman tanda tangan dan teman-teman tempel e-matre jika sudah diupload berbasis PDF. Nah, ini banyak pertanyaan di video sebelumnya terkait masalah apakah surat lamaran diketik manual atau tidak diberi tanda tangan. Sudah jelas karena ada kolom tanda tangannya. Jadi teman-teman cetak dulu, edit, cetak, lalu teman-teman tanda tangan, teman-teman PDF kan, teman-teman upload dan teman-teman tempelkan e-matre. Jelas ya? Oke, selanjutnya ada sertifikat kemampuan bela diri, ini wajib untuk menjaga tahanan. Lalu ada sertifikat komputer minimal program Microsoft Office. Ini untuk ini sifatnya juga wajib. Kemudian ada ijazah. Ya, scan ijazah yang asli atau yang sudah dilegalisir atau fotokopinya yang dilegalisir. Ini juga wajib. Kemudian ada scan daftar nilai. Nah, untuk scan daftar nilai ini saya berulang-ulang sudah menjelaskan bahwasannya untuk scan daftar nilai teman-teman yang lulusan COVID yang tidak memiliki SKHU, teman-teman dapat scan kembali di belakang ijazah. Nah, pada belakang ijazah SLTA teman-teman itu terdapat nilai raport, nilai ujian sekolah, nilai ujian ANBK ataupun UNBK. Jadi teman-teman scan aja yang belakang, lalu teman-teman upload di situ untuk scan daftar nilainya. Bagi teman-teman yang tidak memiliki SKHU, yang lulusan COVID. Jadi lulusan COVID itu memang nggak ada SKHU-nya karena tidak ujian. Kemudian di sini pas foto terbaru menggunakan pakaian kemeja berwarna putih dengan latar belakang warna merah, ukuran maksimal 500 KB. Ini teman-teman upload pas foto terbarunya dengan latar belakang warna merah dan pakai kemeja warna putih. Nah, kalau udah teman-teman unggah semuanya dan dapat dicek kembali dengan cara melihat. Nah, untuk surat pernyataan yang diberikan matre 10.000, teman-teman dapat memilih opsi untuk mengunggah, yaitu unggah yang belum ada e-matrenya. Nah, setelah teman-teman melakukan unggah yang belum ada e-matrenya, kemudian teman-teman beli e-matre di websitenya ataupun melalui sini juga bisa. Tentunya teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu ataupun registrasi, dan cara registrasinya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Setelah teman-teman unggah PDF yang belum diberi e-matrenya, teman-teman unggah e-matre tadi yang sudah dibeli, lalu tinggal tempelkan. Setelah ditempelkan, teman-teman silahkan download dokumen ataupun PDF yang sudah diberikan e-matre. Kemudian teman-teman upload kembali. Teman-teman upload kembali dengan format yang sudah ada e-matrenya.
Kemudian teman-teman unggah kembali, lalu pilih unggah PDF yang sudah ada e-materinya. Nah, beginilah cara untuk melakukan penempelan e-materi. Bagi yang tidak paham, melakukannya berbasis Microsoft Word. Oke, saya rasa cukup ya untuk pembahasan e-materi dan dokumen-dokumennya. Nah, di sini kalau udah diisi semua dokumennya, teman-teman bisa klik menu selanjutnya. Dan menu selanjutnya ini ialah tahap akhir, yaitu resume. Melakukan finalisasi ataupun pengecekan kembali pada resume yang udah teman-teman isi. Jika ada kesalahan datanya, teman-teman dapat kembali ke menu sebelumnya untuk mengubah. Namun, jika teman-teman sudah melakukan finalisasi resume, teman-teman tidak dapat melakukan pengeditan kembali. Jadi, saran saya, sebelum teman-teman melakukan finalisasi, ada baiknya teman-teman perbaiki dulu ataupun cek dulu dengan teliti apakah data yang teman-teman input itu sudah sesuai atau masih ada kesalahan. Kalau udah, silahkan teman-teman cetak kartu pendaftarannya ataupun informasi pendaftarannya. Nantinya akan dibawa ketika teman-teman melakukan seleksi administrasi pada domisili maupun tempat yang teman-teman pilih saat memilih formasi. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga paham. Jika ada yang kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.